teman-teman semuanya, hari ini gue pengen sharing tentang sesuatu yang simple, tapi dari sesuatu yang sederhana ini bisa benar-benar impactful ke jiwa kita dan juga semangat kita untuk berkarya. Gue selalu percaya kalau manusia itu diciptakan, emang didesain untuk create, untuk berkarya. Makanya itu rasanya ada yang salah kalau yang kita lakukan sebagai manusia itu hanya consume konten seharian. Rasanya ada yang salah, ada rasa yang kayak sepertinya badan gua, indera-indera gua tidak diciptakan untuk hanya consuming gitu. Tapi memang sih gue mengakui juga tidak setiap hari itu benar-benar membuat kita inspiring untuk berkarya, dan gue relate banget dan gue benar-benar banyak banget juga merasakan hal yang sama. Banyak banget hari-hari dimana gue rasanya burnout gitu, dan itu hal yang wajar dan sering banget dialamin di industri kreatif. Apalagi kalau kita terus-menerus memaksa otak kreatif kita untuk bekerja, pasti suatu saat kita akan mengalami hal yang namanya burnout. Di sini gue mau sharing tentang beberapa minggu belakangan ini tentang apa yang gue aplikasikan terhadap daily habit gue sendiri. Mungkin itu bisa juga berdampak positif bagi creativity habit kalian. Karena menurut gue creativity itu seperti otot ya, harus diasah dan juga harus dipoles. Karena craft itu terjadinya juga tidak semerta-merta pada suatu hari yang kita sangat mood, atau pada suatu hari kita seperti tersambar petir gitu ya, dapat ide gitu. Itu gue percaya juga di dunia seni bukan seperti itu yang terjadi gitu. Tetapi banyak halnya yang mengaitkan terhadap daily habit kita sebagai seniman itu, apakah kita rajin mengumpulkan hal-hal yang kita suka, atau kita benar-benar bisa mengidentifikasi kenapa kita menyukai hal tersebut atau tidak. Beberapa minggu belakangan ini gue mencoba kembali lagi ke hobi utama gue, yaitu fotografi. Diawali oleh teman-teman gue, yaitu Gary dan Haris juga, yang terus-menerus membahas soal kecintaan mereka juga terhadap fotografi. Kita sharing setiap hari penemuan-penemuan apa lagi yang kita temukan, dan juga foto-foto apa yang kita bisa temukan di sekitar. Mungkin memiliki inner circle itu juga sebuah gift yang harus kita syukuri untuk kita membangkitkan perasaan-perasaan positif lagi tentang energi kita dalam berkarya. Di sini gue banyak sharing juga kan soal peralatan, dan juga soal lensa, dan juga soal kamera. Bagaimana tools itu bisa nge-spark creativity kita, dan juga bisa memberikan energi-energi yang positif gitu untuk menstimulate jiwa kita juga gitu. Dan dari energi-energi baik itu terjadi bisa menimbulkan karya-karya yang positif juga. Karya yang gue bilang positif ini mungkin gak selalu diciptakan untuk khalayak ramai, gak selalu karya yang baik itu di-post juga. Bisa juga untuk kita keep pribadi, bisa juga untuk menjadi jurnal kecil kita, dan juga mungkin ibaratnya sketsa kita, latihan-latihan kita juga gitu, yang mengingatkan jiwa kita kembali kalau kita nih terus berkarya gitu, bukan cuman consume doang. Ya, beberapa waktu belakangan ini teman gue Gary itu baru aja membeli Fujifilm X-M5, dan melihat form factornya dan juga melihat betapa inspiringnya untuk ngangkat kamera lagi. Memang menurut gue kamera-kamera Fujifilm itu banyak banget sih memudahkan perasaan mengangkat kamera dengan satu keyword, yaitu curiosity. Apa ya yang akan terjadi kalau gue foto skenario ini dengan lighting tertentu seperti ini? Apa yang akan terjadi dengan warnanya ya? Apa yang akan terjadi dengan daun yang gue foto dengan suasana sunset ini ya gitu. Hal-hal itu bisa terjadi karena kita curious gitu dengan apa yang mereka tawarkan, yaitu film looknya. Dan gue juga wondering the same, karena gue sempat punya kamera Fuji ya. Dulu waktu itu gue pernah punya Fuji X100V. Itu gue akuin juga kamera hobi yang gue seneng banget sih pakainya, dan juga benar-benar inspiring untuk angkat kameranya, benar-benar inspiring banget. Dan di era-era itu memang banyak banget sih foto yang gue produce gitu. Tapi karena satu dan lain hal, gue ada ketidakcocokan dengan kamera itu, dan semenjak itu my everyday kamera seperti yang di video yang gue pernah produce juga di YouTube ini, itu tetap sama, yaitu Sony ZV-1. Mungkin memang beberapa saat Sony ZV-1 ini memang terlihat sangat sebagai tool, bukan sesuatu equipment yang sparks joy gitu, yang memberikan rasa penasaran, wah apa nih yang akan bisa terjadi ya kalau gua di kondisi lighting seperti ini gitu. Itu enggak sih. Ketika gua mengangkat ZV-1 itu, mungkin yang terjadi adalah gue pengen mengabadikan momen ini, atau enggak memang komposisinya sudah sangat menarik sampai benar-benar gua atau trigger untuk mengambil my everyday kamera tersebut gitu. Tetapi belakangan ini gue coba ngulik-ngulik lagi dengan kamera APS-C gue, yaitu ZV-E10 Mark II ini. Ini adalah kamera APS-C yang kecil banget, gue akuin ini benar-benar ringan banget. Bahkan waktu itu sama kameranya Gary itu kita rasa-rasain, dan ini masih lebih ringan gitu. Gue senang sama kamera ZV ini karena di sini bisa ngerekam file 10 bit, jadi gue bisa ajak kerja juga.
gue bisa pasangin lensa-lensa yang lebih mutakhir untuk dia benar-benar memproduksi gambar-gambar yang luar biasa gitu ya. Basically ini FX30 sensornya. Gue coba kulik-kulik lagi dengan memberikan dia lensa pancake seperti ini. Oh ya, di sini juga gue tambahin filter KNF Black Diffusion 1/4 supaya gambarnya ngeglow gitu dan supaya nggak kasih lihat gambarnya terlalu digital, karena gue kurang suka gambar-gambar yang terlalu sharp. Dan ternyata lensa ini juga menyenangkan banget ya untuk di carry around, ringan banget. Autofocusnya juga lebih cepat, turns out lebih cepat daripada 16 mili gue itu yang lama. Jadi singkat cerita sebenarnya gue udah punya lensa ini, cuman karena gue nakal, gue permak belakangnya karena gue pengen taruh di A7S gue. Jadi gue pengen mengurangi vignette-nya. Belakangnya ini gue buka, terus itu melukai sistem autofocusnya dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kadang-kadang curiosity nggak selalu positif ternyata. Bisa destruktif juga. Dan juga ternyata gue juga baru sadari sesuatu hal yang membuat gue merasa sangat bodoh. Karena udah berapa tahun gue pakai kamera Sony ya, udah sekitar 7 tahun. Dari tahun 2019 gue pakai kamera Sony. Gue baru sadar ternyata, kemarin gue wondering aja kayak, kalau di Fuji kan kita bisa foto dan juga kita preview colornya dengan warna yang diberikan film look gitu ya. Jadi ada perasaan ke dalamnya gitu yang bisa men-trigger, nge-spark kita, wah luar biasa sekali ya jepretan ini gitu. Meskipun kadang-kadang kalau gue lihat ke foto-foto gue yang banyak banget yang daily itu ya biasa aja sih sebenarnya. Cuman ya at least energi positifnya udah ada gitu kan. Jadi pada suatu hari gue coba iseng kulik-kulik lagi kameranya. Turns out ada yang namanya creative look di menu di Sony kamera yang gue benar-benar ignore sejak lama. Creative look ini juga sebenarnya adanya di kamera-kamera Sony yang baru ya, atau enggak di firmware update untuk kamera-kamera yang lama seperti A7S3 ini. Ini adalah satu fitur yang bisa membuat kita men-preview file yang kita foto dengan warna yang bisa di custom gitu ya. Dan itu menurut gue benar-benar hal kecil yang nge-spark joy banget gitu untuk kita carry dan kita foto apa aja setiap hari gitu. Dan itu membuat gue benar-benar menjadikan kamera ini belakangan ini jadi kamera hobi gue. Itu benar-benar membuat jiwa gue untuk berkarya itu benar-benar membuat cycle yang positif gitu ya. Hanya sesimpel gue memberikan kamera ini pancake lens, jadi simple banget seperti ini. Gue jadi nggak banyak mikir kan kalau misalkan mungkin ini lensa yang zoom. Seperti yang kalian tahu kalau kalian ngikutin gue, itu gue suka banget sama lensa zoom. Gue juga lagi nge-challenge diri gue sendiri memakai lensa 20 mili ini untuk memaksakan diri gue untuk berdiri dan berjalan untuk memperbaiki komposisi gue dan juga untuk mengasah komposisi gue lagi. Karena kadang-kadang gue sering dimanjakan ya dengan lensa zoom itu gitu. Dan gue pengen kembali lagi sih untuk latihan memakai lensa yang fix. Membawa lensa 20 mili ini kemana-mana setiap hari dengan ZV ini rasanya benar-benar kayak nggak bawa apa-apa sih, benar-benar ringan dan juga gue seneng banget sih untuk bawa kemana-mana. Ditambah ini juga kemampuan videonya kan juga luar biasa banget ya. Dan ini juga interchangeable lens, jadi gue punya dua set nih, lensa 20 mili ini dan juga lensa 16 mili. Jadi gue punya kayak satu set pancake lens gitulah. Lucu banget ya, untuk kerja ada set lens untuk kerja, ada set lens buat hobi gitu. Karena gue adalah orang yang kerjanya dengan kamera, tapi hobi gue juga dengan kamera. Jadi kadang-kadang banyak dinamika dan proses penstabilan di situ tuh untuk kayak gimana gue bisa nge-trigger, nge-spark gue lagi, dan juga dimana gue bisa ngelihat kamera itu sebagai tool yang bukan cuma buat bekerja gitu, tapi juga untuk merasakan kehidupan ini. Mungkin beberapa dari kalian juga menyadari hal yang sama. Seneng banget ternyata sebuah hack yang sangat simple, mengetahui fitur yang sebenarnya udah lama tapi gue baru tahu. Dan juga kepuasan ya terhadap setup yang kita coba ulik sendiri dan juga kita bangun sendiri. Ya karena banyak banget ya malam-malam dimana gue sering banget cari review atau sampel fotosnya gitu untuk lensa kecil ini. Perasaan-perasaan curiosity itu ya mungkin kita harus lebih lihat apa yang benar-benar membuat kita penasaran. Mungkin itu kita harus benar-benar perhatikan di dalam diri kita sendiri untuk nge-fulfill jiwa kita. Intinya di video ini gue cuman pengen sharing tentang gimana caranya untuk kita bisa penasaran lagi untuk mengangkat kamera. Meskipun kita berkarir dan juga bekerja dengan kamera juga, tapi bukan berarti kita nggak bisa terinspirasi lagi dengan hal yang setiap hari kita udah temuin. Ya kayak anak kecil yang baru belajar kamera lagi, foto-fotoin landscape atau foto-fotoin daun atau bunga. Tapi ternyata hal-hal sesimpel kayak gitu yang perlu kita perhatiin terhadap jiwa berkarya kita. Ya nggak peduli foto sesimpel apa atau nggak sesignifikan apa, tapi yang penting ini menjadi cycle yang positif yang bisa men-trigger jiwa berkarya kita untuk tetap dan terus berkarya, untuk ngasih tahu
ke diri kita sendiri kalau kita tuh exist di dunia ini. Bukan cuma untuk di post di sosial media, tapi untuk diri kita sendiri yang benar-benar tahu kalau kita eksis di dunia ini. Oke, itu aja sih, gue pengen sharing sedikit aja di video ini. Mudah-mudahan berarti, dan mudah-mudahan kalian sadar juga kalau hal-hal yang simple dan kecil itu juga sebenarnya bisa pelan-pelan men-trigger kita membuat cycle yang positif untuk membuat karya.